وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat perjuangan saya, guru kita semua, Muhammad Kiai Wafa, Ustaz Muhammad Besar. Yang saya hormati dan saya muliakan para pegiat anti narkoba dan sekaligus para pejuang-pejuang ya di daerah dalam rangka untuk menjaga keamanan, kenyamanan NKRI. Ibu Ibu Siska dan Bapak Lurah. Aduh, Masya Allah, hampura. Ada Pak Lurah kita ya, Masya Allah, luar biasa. Di sini juga ada sahabat-sahabat Habib, para pemuda-pemuda dan pemudi harapan bangsa, agama dan negara. Hidup para pemuda dan pemudi. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT. Ini kita bukan orasi, bukan pidato, kita sharing saja. Ya, kita ngobrol saja bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus khalifah Allah di muka bumi ini yang memiliki peran penting untuk menjaga, merawat bumi yang Allah ciptakan sebagai manifestasi rahmat Allah, wujud nyata kasih sayang Allah kepada seluruh hamba-Nya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta ini tidak ingin disia-siakan. Ya, betul-betul ingin dimanfaatkan, dilestarikan, dijaga dengan sebaik mungkin. Maka karena Allah Subhanahu wa taala penuh rahmat, siapapun yang berupaya bergerak menjaga kemakmuran ciptaannya yang memang diperuntukkan untuk hamba-hambanya, tentu saja karena Allah Maha membalas, Allah Maha rahmah, Allah Maha baik, tidak akan Allah sia-siakan. Tapi sebaliknya, ketika kita yang lemah, ketika kita yang tidak berdaya, bukan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malah sebaliknya kita kufur nikmat, artinya kita mengabaikan satu kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Apalagi bumi pertiwi Indonesia yang begitu indah, ya, yang tidak ada bandingnya di seluruh dunia, kita abaikan, bahkan kita rusak, langsung atau tidak langsung. Tentunya tidak ada di dunia ini secara akal ketika membuat sesuatu dirusak sesuatunya tidak marah, ya. Walaupun dalam tanda kutip sekali lagi nggak ada pengaruhnya bagi Allah. Ciptaan yang besar ini bagi Allah nggak ada apa-apanya. Tetapi Sang Khalik yang memiliki daya yang seharusnya kita hormati, kita muliakan, kita abaikan, tentu saja itu akan berakibat fatal bagi kita. Kita lihat dari sejarah yang kita saksikan dari zaman dulu bumi diciptakan, siapapun di muka bumi ini yang sudah merasa kurang ajar, merasa besar, merasa tangguh, kemudian tidak nurut malah membuat kerusakan. Sementara Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi, jangan kau rusak, ya, kau rusak di muka bumi ini. Ba'da islaiha, setelah Allah memperbaikinya, memperindah, mempercantik dan melengkapinya. Semua yang sejarah. Kita kenal ada seorang Dijaya, raja namanya, bukan ente, bukan anda, raja. Saking jagonya, saktinya, ngaku Tuhan, karena nggak ada yang mengalahkannya. Hancur ketika ngadu sama Allah Ta'ala, namanya Fir'aun. Beralih lagi kepada sebuah kerajaan namanya Namrud. Dijaya, jago, hebat, kurang ajar sama Allah, hancur. Bahkan negara kita ketika sudah merasa jago, adik kuasa, sewenang-wenang, hancur. Apalagi model kita. Apalagi sebuah hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita semua untuk berbuat baik, ya, maka kebaikan itu bukan untuk Allah, untuk kita, supaya lestari, keindahannya lestari. Contoh kecil saja dah, nanti kepada hal yang ada pada diri kita, organ tubuh yang begitu bermanfaat. Saya lewat,
20 tahun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu saya masuk ke Ciberem zaman remaja. Itu sungai-sungainya begitu indah. Alhamdulillah beningnya masih ada. Dulu nggak ada sampah. Tetapi ketika kita mengabaikannya, kita buang sampah sembarangan, kita anggap itu hal yang biasa-biasa, maka itu merugikan kita secara ekosistem, kesehatan, jijik juga kita lihat. Coba kalau seandainya lihat tempat-tempat lain di Surabaya, Ibu Hopi Parawansa dan wali kota sebelumnya, sungai yang kotor, yang menjijikkan, ada sebuah keinginan upaya untuk merubahnya, sekarang menjadi tempat pariwisata dan menjadi masukan besar bagi wilayah Jawa Timur. Bogor tempat indah, nggak ada yang lebih indah dari kita. Ada puncak, di sini indah luar biasa. Coba kalau saya di Jogja, ini sudah dijadikan sebagai tempat pemeliharaan ikan sepanjang ini, dan itu akan menguntungkan bagi warganya. Betul tidak? Nah inilah. Apalagi ini yang di luar kita, apalagi dalam kita. Kayak lagi Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Ada fungsinya, ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia buduni, untuk mengabdi beribadah kepadaku. Bagaimana kita masuk beribadah? Ada satu fungsi. Di galaksi ini ada sumbernya. Kalau sumber itu hancur. Dan